Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kelompok kami akan menjelaskan biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Kelompok ini terdiri dari Taufik Hauridin dengan NPM 20101040406, kemudian Revina Pramudia Wardana 20101040990, dan saya Nafa Lutfi Ramadan 20101040993. Pengertian biaya bahan. Biaya bahan baku atau yang sering disebut raw material cost adalah biaya yang digunakan untuk bahan-bahan yang bisa dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. Jenis bahan baku ada dua, yakni bahan baku langsung dan tidak langsung. Untuk yang pertama, bahan baku langsung adalah bahan baku yang jumlahnya hampir sebanding dengan produk jadi dan mudah diidentifikasikan. Contoh bahan baku langsung adalah kayu pada meja atau lemari atau baja pada motor. Yang kedua, ada bahan baku tidak langsung, adalah bahan baku yang tidak tampak secara langsung pada produk yang dihasilkan. Contoh bahan baku tidak langsung adalah cat atau vernis pada permukaan meja atau lemari. Aktivitas yang berkaitan dengan bahan. 1. Pengadaan bahan atau pembelian. Jurnal pencatatannya, persediaan bahan ini di debit sedangkan kas di kredit. Setiap transaksi pembelian dan tertulis dalam kartu persediaan bahan untuk masing-masing jenis. Contoh PT Raja Makmur melakukan pembelian bahan baku berupa kedelai sebanyak 2,5 ton senilai Rp 15 juta. Jurnal pencatatannya, persediaan kedelai di kiri atau di debit 15 juta sedangkan kas 15 juta di kredit. Untuk yang materi kedua, pajak penambahan nilai atau PPN. Dengan dilakukan proses produksi, produk tersebut akan memiliki nilai tambah. Pemerintah mengenakan pajak terhadap penambahan nilai tersebut. Namun pada praktiknya, PPN dialihkan ke konsumen. PPN sama dengan PPN masukan dikurangi PPN keluaran. Jadi perusahaan hanya menyerahkan pajak ke pemerintah sebesar pajak yang dipungut konsumen atau PPN keluaran setelah dikurangi dengan pajak yang dibayar kepada pemasok bahan atau PPN masukan. Contoh, PT Indomakmur melakukan pembelian bahan dan langsung ditagih oleh penjual sebesar Rp 20 juta dengan PPN 10% sebesar 2 juta dan ongkos kirim Rp500.000. Transaksi tersebut akan dijurnal, persediaan bahan dan PPN masukan di debit dan kas di kredit. 3. Pemakaian bahan untuk produksi. Setiap pengeluaran bahan dari gudang untuk pemakaian di pabrik harus didasarkan pada bukti permintaan bahan yang dibuat oleh karyawan bagian produksi. Jurnal pencatatannya, barang dalam proses di debit, persediaan bahan di kredit. Untuk bahan baku yang diminta tetapi tidak dipakai, maka akan dikembalikan ke gudang dengan membuat slip pengembalian bahan dan dicatat sebagai berikut. Persediaan bahan di debit, barang dalam proses di kredit. Contoh bagian produksi, CV Perintis meminta bahan untuk proses produksi yaitu bahan baku Rp8.500.000, bahan penolong Rp1.500.000, maka jurnal pencatatannya BDP 8.500.000, BOP 1.500.000, sedangkan persediaan bahan 10 juta di kredit. Bahan baku sisa atau limbah. Ada beberapa alternatif perlakuan scrap. Yang pertama, mengurangi biaya produksi terhadap produk yang bersangkutan. Biaya produksi produk yang menghasilkan scrap dikurangi sebesar hasil penjualan scrap. Contoh,
PT Maju mengerjakan pesanan lemari dari pengerjaan timbul scrap yang dijual 55.000. Maka jurnal pencatatannya kas di debit 55.000 dan BDP bahan baku di kredit 55.000. Ketika dijual, kas di debit 55.000 dan persediaan scrap 55.000 di kredit. Yang kedua, hasil penjualan scrap diperlakukan sebagai pengurangan biaya produksi secara umum. Dengan ini, maka hasil penjualan scrap digunakan untuk mengurangi BOP sesungguhnya. Jurnal yang dibuat kas di debit 55.000 dan BOP sesungguhnya di kredit 55.000. Yang ketiga, hasil penjualan scrap diperlakukan sebagai penjualan lain-lain. Biasanya, ini digunakan pada hasil penjualan scrap sangat kecil. Jurnal yang dibuat kas di debit 55.000 dan penjualan scrap di kredit 55.000. Penyesuaian persediaan. Penyesuaian persediaan dilakukan saat ada selisih antara catatan dengan kondisi fisik saat dilakukan perhitungan fisik di akhir periode. Selisih tersebut disebabkan karena menguap, bahan menjadi usang, dan bahan rusak. Contoh, pada akhir tahun 2020 dilakukan perhitungan secara fisik terhadap bahan baku. Secara normal biasanya hanya selisih 10.000, akan tetapi perhitungan tersebut terdapat selisih 35.000. Selisih ini dikarenakan terdapat bahan yang rusak. Maka jurnal penyesuaiannya kerusakan bahan di debit 25.000, BOP sesungguhnya di debit 10.000, dan persediaan bahan baku di kredit 35.000. Pengertian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja yang dapat dinilai dengan satuan atas pengorbanan yang diberikan untuk proses produksi. Aktivitas yang berkaitan dengan biaya tenaga kerja. Yang pertama, potongan gaji karyawan. Potongan gaji karyawan ada PPh, iuran dana pensiun, biaya premi asuransi, dan iuran dana sosial. Selain memotong gaji karyawan, perusahaan bisa menanggung seluruh atau sebagian dari potongan gaji karyawan tersebut. Perusahaan membayar kewajiban karyawan kepada pihak terkait tanpa memotong gaji karyawan. Kedua, upah lembur. Karyawan yang bekerja melebihi jam kerja dalam sehari akan mendapat upah lembur atas kelebihan jam kerja tersebut. Contoh, sebanyak 10 karyawan pada minggu ini bekerja lembur. Masing-masing bekerja selama 45 jam. Ke-10 karyawan lembur untuk menyelesaikan pesanan nomor 17. Tarif normal 10.000 dan tarif lembur 1,5 dari tarif normal. Jadi jurnalnya BDP BTK di debit sebesar 4.750.000 dan gaji dan upah di kredit 4.750.000. Yang ketiga, bonus. Bonus diberikan agar karyawan termotivasi dalam bekerja. Sejak awal, perusahaan telah merencanakan dengan membentuk dana cadangan untuk penyelenggaraan bonus karyawan. Dana cadangan diakui sebagai bagian dari biaya produksi tidak langsung atau BOP. Contohnya, misal bonus ditentukan sebesar 1% dari keuntungan tahun tersebut. Pada tahun tersebut diperkirakan akan memperoleh keuntungan sebesar 10 miliar. Oleh karena itu, dana cadangannya adalah
juta. Perusahaan membayar upah secara mingguan dan selama setahun, waktu kerja efektif tenaga kerja adalah 50 minggu. Maka, beban biaya untuk bonus setiap pembayaran upah adalah 2 juta. Maka, jurnal untuk mencatat pembentukan dana bonus ketika pembayaran upah mingguan adalah BDP BTK berada di debit, BOP sesungguhnya sebesar 2 juta berada di debit, gaji dan upah berada di kredit, cadangan dana bonus sebesar 2 juta berada di kredit. Ketika dicairkan, maka jurnalnya cadangan dana bonus sebesar 2 juta berada di debit, kas sebesar 2 juta berada di kredit. Yang keempat, pajak penghasilan. Contohnya, misal biaya gaji sebesar 39 juta, PPh pasal 21 sebesar 3.500.000, maka total hutang gaji karyawan sebesar 35.500.000. Maka, jurnal pajak tidak ditanggung perusahaan adalah gaji dan upah sebesar 39 juta berada di debit, hutang gaji dan upah sebesar 35.500.000 berada di kredit, hutang PPh 21 sebesar 3.500.000 berada di kredit. Sedangkan pajak ditanggung perusahaan, jurnalnya adalah gaji dan upah sebesar 39 juta berada di debit, BOP sesungguhnya sebesar 3.500.000 berada di debit, hutang gaji dan upah sebesar 39 juta berada di kredit, dan hutang PPh 21 sebesar 3.500.000 berada di kredit. Selanjutnya, pencatatan biaya tenaga kerja. Ada 4 tahap pencatatan biaya tenaga kerja. Yang pertama, jurnal pengakuan munculnya biaya, yaitu gaji dan upah berada di debit, hutang gaji dan upah berada di kredit. Yang kedua, jurnal pembayaran gaji ke karyawan. Hutang gaji dan upah berada di debit, kas berada di kredit. Yang ketiga, pembebanan BTK ke produk, yaitu BDP BTK berada di debit, biaya overhead pabrik berada di debit, biaya administrasi dan umum berada di debit, biaya pemasaran berada di debit, sedangkan gaji dan upah berada di kredit. Yang keempat, tahap penyetoran PPh karyawan ke kas negara. Utang PPh karyawan berada di debit, kas berada di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.